Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu'an bil umri jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah dan shalawat kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sampun kajian derek bincang nih. Ini tanggal 31 berarti tanggal 1 gajian ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bulan Oktober hari ini terakhir, besok bulan November ya. Biasanya kalau orang Jawa kalau sudah berberat itu sumbernya lancar, sumbernya gede, kata orang Jawa gitu. Nah saya lihat ini kalau dari senyuman ibu bapak semuanya ini tampaknya lancar sedang. Lancar be? Lancar, masalahnya ada saja. Ibu bapak, tadi pagi saya berangkat ngantar anak sekolah. Terus saya lihat seorang ibu di tengah sawah sambil nungguin padinya, terus narik tali, linding, burung terbang, linding. Hidup itu wang sinawang. Ternyata saya nggak cukup melihat ibu yang di tengah sawah, ada orang lain juga yang menatap ibu itu, ya, di pinggir jalan. Ini speakernya tambah kecil nih. Oke, ya. Ada seorang lain juga menatap ibu di pinggir jalan. Seolah-olah kemudian saya membahasakan dengan bahasa saya. Orang yang di pinggir jalan menatap, masa ke simbahe panas-panas di tengah sawah narik tali. Padahal simbah yang di tengah sawah juga kemudian berbicara, ini penjelasan saya ya, berbicara kayak pikir dalan ya Arab padi kemudian panen dari beras iso madang. Karena yang di pinggir jalan tidak punya lahan sawah, yang di tengah sawah panas tetapi juga seolah-olah dianggap kemudian rekoso. Hidup itu wang sinawang, seperti halnya raja di dalam kerajaan dengan orang yang bebas yang kemudian berjalan di luar sana. Saat raja kemudian melihat orang di luar enak, bebas, tidak terkekang, mau ngapain saja enak. Giliran orang yang di luar sana melihat raja, oh enak, semua serba dilayani. Padahal sesungguhnya ia juga mengalami penekanan dan kekekangan. Maka singkat cerita ibu bapak, hidup itu bukan soal Anda duduk di mana dan kemudian menjadi siapa, tetapi hidup itu soal bagaimana kita mensikapi apa yang menjadi pemberian Allah. Ngapunten, ibu saat dikasih tanah, panjenengan dikasih sawah, kinten-kinten remen apa mboten? Remen nggih? Sinten sing ajeng maringi? Seneng saat dikasih tanah. Sekarang dibalik, saat kemudian orang tidak punya tanah,
Lantas kemudian ia diberi sesuatu oleh Allah, misalnya ilmu. Seneng apa mboten? Jenengan langkung seneng pundi? Anak pinter nopo anak pulang bawa 2 mobil? Inilah yang kemudian akhirnya saat ada pertanyaan seperti itu langsung kemudian dilema. Dilemanya apa? Karena selama ini kita menggunakan cara pandang, enak itu ya pandangan mata. Padahal sesungguhnya enak itu adalah sikap hati. Saya ulangi, enak itu bukan pandangan mata, tapi enak itu sikap hati. Ada pangapunten ibu nanti ten sawah nggih, bapak nanti ten sawah nggih. Mantun nopo nandur terus nopo nandur nggih. Mantun nandur terus kalen tasik kata toyane, terus kemudian cuci tangan, terus makan sarapan atau makan siang ten galengan. Sambil kebak lendut. Pripun puenak nopo penak banget. Oh enak banget Pak itu. Itu dengan makan di hotel bintang 5 kalah rasanya. Kata orang steril, Masya Allah. Dari dulu panjenengan habis megang lendut terus kemudian cuci di kali terus makan, jenengan cacingan mboten? Mboten lemu-lemu gini kok. Artinya apa? Kesehatan kehidupan itu tergantung penerimaan dan tergantung sikap hati. Ini kami sampaikan kenapa? Karena banyak seseorang yang kemudian tidak mempunyai kesiapan hati saat hidup sehingga ia selalu gampang terkena penyakit. Yang kedua, banyak seseorang yang tidak mempunyai kesiapan hati sehingga semuanya menjadi masalah. Yang ketiga, banyak orang yang tidak mempunyai kesiapan hati sehingga keberagamaannya tidak mantap. Loh kok gitu Ustaz? Ya, contoh sederhana gini, saya kasih contoh. Orang itu kalau jengkel dengan orang lain, terus disebut namanya, remen banget. Remen nggih? Orang kalau jengkel dengan orang lain, disebut namanya, remen banget. Loh, you jengkel, gak seneng. Karena apa? Karena jengkel hatinya. Tapi sebaliknya, kalau orang itu cinta dengan seseorang terus disebut namanya, seneng apa mboten? Arep-arep dugi napa mboten? Arep-arep Pak. Itu baru urusan penerimaan cinta dalam hati. Lah ketika dinaikkan cinta itu diletakkan pada koridor agama, maka Nabi mengatakan idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau hati itu baik, maka semua akan jadi baik. Kuncinya dia di hati. Tapi kalau kemudian hatinya itu rusak sedanten Pak. Sakit Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin paringi langkung sehat ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Begitu pula di dalam pembahasan para salik. Salik itu seseorang yang menapaki jalan suluk. Apa suluk itu? Suluk itu adalah jalan mendekatkan diri kita kepada Allah atau jalan membersihkan jiwa kita kepada Allah dalam lorong-lorong keagamaan. Atau kemudian ada istilah lain yang disebut dengan thariqah. Itu apa ya? Jalan-jalan, lorong-lorong untuk mensucikan jiwa. Lah orangnya disebut salik, jalannya disebut suluk. Salik itu berarti isim fa'il. Salik berarti orangnya. Lah terkait dengan salik suluk itu gimana? Maka ada sebuah nasihat dari Ibnu At-Ta'ilah As-Sakandari dalam kitab Hikam ini yang hari ini kita bahas. Dan sesuai nanti relate dengan pembahasan yang kami sampaikan di awal tadi. Apa itu? Nah ini monggo disimak.
Ma aradat himmatu salikin antakifa indama kushifalaha. Himmah seorang salik tak akan berhenti ketika tersingkapnya baginya tirai rohani. Saya ulangi. Ma aradat himmatu salikin antakifa indama kushifalaha. Himmah atau hasrat seorang salik tak akan berhenti ketika tersingkap baginya tirai rohani. Illa wanadathu hawatiful haqiqati alladhi tatlubu amamak. Melainkan suara hakikat, hawatiful haqiqah, akan berseru kepadanya, apa yang engkau cari masih di depan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mari kita kupas apa yang menjadi nasihat ini. Himmah, tasik kimutan himmah dulu di dalam materi poin bab ketiga sudah kita bahas mengenai himmah. Himmah ini apa? Hasrat. Himmah ini apa? Tekad yang kuat. Ya, himmah itu apa? Spiritualitas yang kuat. Nah, itu himmah. Ya. Hasrat yang kuat seorang salik, artinya hasrat seseorang di dalam menjalankan keberagamaannya, menjalankan ibadahnya, menjalankan agamanya, menjalankan rutinitas di dalam beragamanya, tidak akan terhenti ketika tersingkap baginya tirai rohani. Jadi ada orang itu kemudian saat sholat, terus kemudian sudah merasa nyaman, tenang, terus merasa cukup. Ada apa buatan? Atau kemudian orang gini, oh saya setiap Jumat infak, sedekah, oh sudah cukup. Artinya apa? Ia merasa puas dengan sedekahnya. Ia merasa puas dengan sholatnya, merasa puas, oh saya sudah ngaji, oh merasa puas saya sudah ngaji kitab, sudah merasa cukup puas. Kata Ibnu Athaillah, bagi salik tidak demikian. Karena kalau bagi salik semakin ia merasa nyaman, puas di dalam menjalankan ibadah, maka akan muncul yang disebut dengan hawatiful haqiqah, bisikan dari hati sang salik, bahwasannya tujuanmu itu tidak di situ. Tujuanmu itu bukan pada ketenangan amalmu. Tujuanmu itu bukan pada sholatmu yang kamu tunaikan selesai, enggak. Tetapi tujuan kita adalah pada Allah. Masih kimutan ibu, konsekuensi dari tauhid itu menjadikan Allah sebagai ghoyah. Masih kimutan nggih? Ghoyah niku napa? Tujuan. Berarti saat kita sholat, zakat, puasa, berumah tangga, kerja di sawah, apapun yang kita niatkan ibadah itu ghoyahnya kepada Allah. Maka ayat Qur'annya gimana? Sesungguhnya hidupku, matiku, berkorbanku untuk Allah Tuhan semesta alam. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan berkorbanku. Ada nusuk yang menerjemahkan ibadah, tapi nusuk lebih tepat kalau dalam perspektif fikih itu nusuk itu nyembelih. Maka ibadah itu sudah diwakili dengan sholat tadi. Sholatku atau ibadahku, wa nusuki dan berkorbanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati lillah, untuk Allah. Ini sejalan dengan ayat yang lain. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga karena kita diciptakan tidak untuk selain ibadah, maka ibadah itu peruntukannya kepada Allah. Sehingga ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka besok bapak kalau saat merasa nyaman di dalam menjalankan ibadah, ketaatan apapun itu, ya, monggo, bikin nenggo dibagiri, nenggo kalau lanjut.
Ngaji itu kadang-kadang terganggu dengan snack kadang-kadang. Besok kalau bisa snacknya ditransfer mawon berikut atau dilaminating mawon. Ini saya lanjutkan. Ada yang namanya hawatiful haqiqah, bisikan hati, yang disebut dengan bisikan hakikat. Jadi seseorang itu kalau sudah nyaman dalam beribadah, di dalam beragama, maka hakikatnya muncul. Hakikat itu muncul di antara bentuk perwujudan hakikat itu ketika ada bisikan dalam hati yang disebut dengan hawatiful haqiqah. Lah bisikan hati itu adalah kecondongan hati untuk senantiasa tidak merasa puas. Nah ini Pak, saya ulangi, kecondongan hati untuk tidak merasa puas. Loh, tidak merasa puas dalam apa? Di dalam perkara agama, bukan dalam perkara dunia. Ini kebalikan dengan sifat dunia. Kalau kebalikan daripada sifat dunia berarti apa? Ketidakpuasannya berarti selalu akan berburu. Tetapi kalau kebalikan dari itu adalah dunia, maka dunia itu adalah kecukupan, penerimaan, bukan kemudian diajak nanti kemudian tak kenal waktu. Saya yakin ini niki ngapunten nyambung mboten jenengan kalian adanya snack nih. Saya usul besok saat kemudian MC dibuka, snack langsung dibagi. Oke? Karena kalau saya enggak, karena saya terbiasa kalau ngaji kitab itu terganggu sedikit itu mesti menceng, Pak. Yakin saya. Apalagi kalau kemudian nanti kita pakai LCD terus kita tunjukkan gundulannya, mesti dobleng, yakin saya. Lah karena kita butuh ngaji itu tidak hanya sekedar kita menjalankan formalitas, tetapi merubah tatanan diri, maka perlu kita persiapkan. Kenapa ayat ini kita bahas? Apa pembahasan Ibnu Athaillah ini? Karena ini sejalan, relate dengan pembahasan Quran. Allah mengatakan di dalam Al-Quran kalimatnya gini, wa minan nasi mayya'budu waha ala harfin. Ini persis dengan pembahasan ini. Wa minan nasi mayya'budu waha ala harfin. Fa in asobathu khairun nitma'an nabi. Wa in asobathu fitnatunil qalaba ala wajhi khasyirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Jadi yang pertama, kalau kemudian orang yang sudah mendapatkan hakikat keberagamaan dia tidak akan puas dengan agama yang ia dapatkan, artinya dalam artian selalu kemudian menambah kualitas peribadatannya. Di dalam ayat yang kita bahas tadi, sedangkan orang yang kemudian menyembah Allah pada tepian, dia merasa puas. Jadi kalau orang yang punya hakikat beragama atau disebut salik tadi, dia nggak merasa puas. Tetapi kalau orang yang kedunyan, ia akan merasa puas. Itma'an nabi, hatinya merasa puas dengan apa yang ia capai. Contoh, ia puas dengan yang ia capai. Saya pengen punya rumah besar, punya rumah besar, puas. Saya pengen kemudian naik jabatan naik, kemudian puas. Loh, apa nggak boleh Ustadz senang? Boleh. Tapi yang dimaksud puas itu adalah ada unsur meremehkan. Saya ulangi, ada unsur meremehkan. Seneng terus kemudian ngeremehkan. Oh, aku semudah tingkat loh. Tapi kalau mendapatkan seneng itu boleh, itu namanya kesyukuran. Tapi kalau ada muncul sebuah tindakan meremehkan, lah itu yang kemudian nanti condong pada yang disebut dengan al-kibru. Dan ini merumput dari penyakit hati. Maka Nabi mengatakan al-kibru itu batorul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah meremehkan orang lain
dan menolak kebenaran. Lah sehingga kebenaran dari siapapun ditolak karena seringkali ia memandang lho sapa sik sing nggawa kebenaran. Lah wong cilik ya mau, kalau kemudian orangnya nggak terpandang saya tidak mau. Lah maka ini bagian dari kesombongan. Yang kedua apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Akhirnya apa? Karena merasa jabatannya naik terus kemudian menganggap orang lain sepele, akhirnya meremehkan orang lain. Padahal dalam pembahasan yang lalu Ibu Bapak, ujian Allah itu sifatnya enak dan tidak enak. Dan bentuk keadilan Allah memberikan ujian antara enak dan tidak enak itu adalah dua-duanya diberikan pahala yang sama kalau mampu mensikapinya. Ini Ibu saya kasih analogi sederhana dengan sebuah pertanyaan. Allah itu adil napa mboten? Sepakat nggih adil? Kalau pertanyaan saya gini, kalau adil kenapa Allah membuat yang kaya dan yang miskin? Kenapa? Jenengan ketiban sing kiri. Oh. Kinten-kinten pripun? Jenengan Allah adil mboten? Saya ulangi, Allah itu adil apa mboten? Sepakat? Pertanyaan saya, kenapa Allah membuat yang kaya dan yang miskin? Itu ujian. Materi kemarin jangan lupa. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Berarti apa? Sing sugih sing ra sugih di hadapan Allah itu ra penting kabeh. Sama. Berarti apa? Kita pun juga harus memandang yang sama. Entah kaya, entah jabatan, entah enggak punya jabatan aja sama saja. Yang menjadikan beda itu apa? Sikap menghadapi ujian itu. Bagaimana sikap menghadapi kekayaan yang ia punyai, bagaimana sikap menghadapi kefakiran yang ia punyai, bagaimana sikap menghadapi kesehatan yang ia punyai, bagaimana sikap menghadapi sakit yang ia punyai. Jadi singkat ceritanya adalah sikap penerimaan, bukan kemudian apa yang adanya. Lah seringkali akhirnya kita ini terbawa menganggap orang mulia dan tidak, apalagi kalau bentar lagi lebaran puasa. Terus kemudian kalau anaknya pulang nggak bawa Mercedes, ya, kalau anaknya pulang nggak bawa Lamborghini, nggak bawa Alphard, itu tampaknya anak kurung sukses. Anakmu sukses, oh sukses alhamdulillah, kemarin pulang bawa Alphard. Terus ditanya, anaknya kerja apa? Itu ke sungai. Ngapain? Tambang, dulang emas. Ya, setiap hari katokan kawasan dulang emas, cari emas. Kan gajinya banyak Pak, emas. Terus anakmu kok belum sukses ngapain? Anak saya dosen. Dosen tuh gajinya berapa? Tuh sedikit, dosen tuh paling cuma 4 juta, 5 juta. Oh, cen dosen ini ra sukses. Ya, jadi ibu jangan harap-harap jadi dosen nggih. Mboten sukses. Jadi pendulang emas ten pinggir lepen apa lapen? Lepen. Diubek-ubeke, didulang make muncul emasnya. Jadi guru-guru Pak dosen itu susah sukses. Sekarang pulang susah bawa mobil. Begitu nggih? Kesimpulannya gitu. Itu kesimpulannya bener dong mboten? Lah kalau mboten bener terus pripun? Lah kita ini karena kadang-kadang aneh, ngomong nggak bener kesimpulannya, tapi kelakuannya membenarkan. Saat di sini ngomong A, ternyata minta B. Itu kita, Pak. Termasuk saat kita ngomong apa, tapi praktek di rumah tangga apa. Lah ini yang masalah. Maka kemudian kita membahas ini dalam rangka menyeiramahkan antara kata dan perbuatan. Dengan apa? Dengan hati yang bersih, hasrat yang kemudian condong kepada agama, sehingga kemudian kita menyusuri jalan suluk atau yang kita disebut dengan salik, karena dengan salik itu akan muncul bisikan yang disebut dengan hawatiful haqiqah.
Maka orang itu kalau Bapak Ibu punya amalan wajibnya tidak pernah bolong, sunnah nawafilnya punya amalan khusus, itu biasanya nanti ada bisikan khusus. Saya ulangi, ini amalan ini. Nanti akan ada bisikan khusus. Oh iya ya Mas, tadi malam saya dibisiki. Pripun Pak, bisikannya pripun? Kai, lawange urung dikunci. Ini ku garwane jenengan. Tadi malam ada bisikan. Apa? Sesuk blonjoe piye, Mas? Sesuk blonjo nanti. Nah, itu namanya sindiran bahwasanya kenang dikasih jatah bulanan. Nah, itu namanya bisikan istri. Namanya hawatiful hakikoh itu tidak gitu. Tapi saat kemudian melakukan kebaikan, tidak merasa puas Pak. Sudah sholat wajib, terus kemudian mau pulang beranjak, aduh, iya saya belum sholat sunnah, tak sholat sunnah dulu. Sudah sholat sunnah, aduh, kok ini masih matahari belum muncul ya, belum suruh, tak di masjid dulu. Saat pulang, ya, saat pulang sudah sampai rumah, baca Quran macam-macam, baca Quran selembar, mau ditutup, aduh, kok iman ya, masa cuma selembar, baca lagi, kok iman ya kalau cuma 2 lembar, masa pagi panjang kok cuma 2 lembar. Artinya tidak merasa puas. Itulah yang disebut dengan orang yang punya hasrat di dalam beragama. Tetapi seringkali hasrat beragama itu kalah dengan hasrat dunia. Ayo contoh sekarang. Contoh pangapunten saya itu. Ibu, Bapak, kalau kemudian sholat di saf terdepan dibagi 50 juta. Di belakang saf terakhir 10 juta. Jenengan pilih 50 juta atau 10 juta? 50 juta. Kinten-kinten. Saya yakin ya, digembok kayak apapun masjid Muhtadin mesti sudah ngantri di depan. Yakin saya. Kenapa? Karena di depan 50 juta. Tetapi hari ini Allah tidak menampakkan dengan angka nominal uang. Agar yang bisa melihat itu adalah mata iman. Akhirnya apa? Saf terdepan itu punya keutamaan. Setelahnya kedua, ketiga, dan seterusnya. Di masjid punya keutamaan. Dan itu tidak terbaca dengan kasat mata kita, tetapi terbaca dengan ainul basyirah, mata batin, mata iman yang kemudian terasah. Dan orang yang sering mengasah itu yaitu salik, yaitu orang yang berjalan di jalan suluk. Maka ibu bapak, penting saya sampaikan, pangapunten saya setuju. Apapun ibadah yang dilakukan di dalam tuntunan ya, di dalam tuntunan, silahkan kemudian ada amalan khusus. Syekh Misari Rasid itu memberikan nasihat ini. Hallaka sirrun indallah baina anta wa bainallah. Apakah engkau punya amalan khusus antara engkau dan Allah saja yang tahu? Lah ini yang kemudian akhirnya menjadi bobot nilai. Sehingga kemudian karena menjadi bobot nilai, akhirnya muncullah kenyamanan, ketenangan, cinta muncul, Allah ridho, sehingga Allah tidak ridho ketika kekasihnya itu dibiarkan tanpa ditunjukkan arah. Lah arah yang diberikan oleh Allah untuk menunjuki jalan kita diantaranya dengan bisikan yang disebut dengan hawatiful hakikoh. Maka biasanya orang-orang soleh, orang alim itu kerenteknya itu ada saja Pak. Nah ini coba mohon maaf, ini karena kita ngaji tasawuf, ini istimewa Pak. Di dalam Quran itu ada kalimat gini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau pada ahli zikir jika engkau tidak mengetahui.
Kenapa bukan ahli ilmu tapi ahli zikir? Kenapa Pak? Seharusnya kan kalau tidak tahu tanya pada ilmuwan. Kenapa pada ahli zikir? Nah ini ngaji. Yang memperhatikan nanti paham, yang nggak memperhatikan nanti bisa ngoblek. Kenapa bukan ahlul ilmu tapi ahli zikir? Karena makna zikir di situ bisa bermakna Quran. Yang kedua, zikir di situ bisa bermakna urusan sesuatu yang sudah pasti sandarannya. Orang zikir itu sandarannya pasti betul. Tapi kalau fikir sandarannya itu apa Pak? Akal dan mempunyai keterbatasan. Saat Anda buntu maka berbaliklah merujuk kepada yang tidak terbatas yaitu Allah. Lah bagaimana merujuk kepada Allah? Fas'alu ahla dzikri. Mendatangi orang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Karena ia mempunyai komunikasi dengan Allah yang tidak terbatas kekuasaannya. Tapi ahli fikir sekarang mungkin lagi serius bisa paham Pak. Tapi pas kemudian kepleset kejeduk bocor, itu nggak bisa mikir Pak. Kok boro-boro kejeduk bocor? Wong kemudian pas lagi tangapunten anaknya bareng-bareng terus bilang, Pak besok jadwal bayar SPP, besok jadwal outbound, besok jadwal beli seragam baru, besok jadwal beli mainan, besok jadwal bayar pajak, besok jadwal bayar tunggakan ini dan ini. Kinten-kinten jenengan tenang nopo tegang? Tenang nggih? Tenang lah orang iman kok nggak tenang ya. Tenang nggih Bu? Kok do ketokane abot men. Umumnya demikian. Kenapa? Karena fikir itu terbatas Pak. Maka kalimat ayat Quran itu Masya Allah, Quran itu memang wahyu betul Pak. Kalau dibongkar-bongkar tuh kita gede-gede. Fas'alu, bertanyalah pada ahli zikir. Berarti orang yang betul-betul memahami Quran, orang yang betul-betul memahami agama. Kenapa? Karena kalaupun dalam tanda kutip mereka agak sedikit buntu, maka hawatiful hakikohnya yang bimbing. Nah itu kadang-kadang kemudian bagi orang-orang umum kadang-kadang tidak umum. Tidak umum itu gimana? Saya itu pangapunten ada orang jempolnya sakit, jempolnya sakit. Terus kemudian kayak lepas gitu loh Pak, nggak nyambung, kayak lepas. Suruh megang sesuatu itu nggak kenceng terus lepas dol gitu. Terus gini, datang ke, nggak saya sebut lah siapa, datang ke seseorang ya ustadz atau kiai atau ulama. Ustadz ini gimana ini? Sudah saya bawa ke rumah sakit gini nggak cocok. Apa Pak yang disampaikan ustadznya? Sambil duduk-duduk karena habis lutisan. Ya ustadz juga masuk manusia, habis lutisan. Di bawah pohon itu ada kerikil lah, ambil kerikil 3. Nah, sehat loh iki. Loh, apa dengan batu itu sehat? Enggak, jangan berhenti dulu. Batu ini ya kamu ambil gelas 2 ya, atau lepek semerap nggih, nampan atau lepek piring itu. Taruh di piring 1, terus pindah ke piring selanjutnya sampai 99 kali. Tetapi dengan apa? Dengan zikir 33 kali alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Terus dipecet Pak. Tek, tapi ditekan ya, tek, ambil zikir subhanallah, tek, subhanallah, tek, subhanallah. Apa Bu Bapak yang terjadi? Sehat. Kenapa sehat? Apa karena kemudian sekedar zikirnya? Enggak. Ada 2 kondisi yang harus kita bongkar. 1, Ustadz pinter pijet.
Karena tahu itu ototnya yang kemudian lemah, maka butuh dikuatkan. Lah kuat itu kalau di dokter nggak ada kok, kemudian dikon mejeti gini nggak ada Pak. Ya mesti rumah sakit rapayu. Tapi karena ustadznya ini mubalik yang mempunyai niat untuk kemudian mensyiarkan dakwah, apa yang terjadi? Ya disisipi dengan sebuah nilai yang baik. Jadi tangannya sehat, iya untuk ganjaran. Lah hal-hal seperti ini lebih-lebih orang Jawa. Orang Jawa itu banyak dengan simbol. Pangapunten. Tumben kok janur gunung. Janur gunung itu kenapa, Pak? Kok ngaren? Ngaren itu kenapa? Ngaren itu kenapa? Kok enggak biasanya? Lo berarti jenengan dereng masuk. Janur gunung. Kalau di gunung itu wonten janur mboten? Mboten enten. Adanya pohon aren maka disebut dungaren. Oh, di gunung itu adanya pohon aren maka disebut dungaren. Maka lu kok tumben? Maka biasanya kok janur gunung itu dungaren kok nikah. Karena kalau nikah setiap hari itu pecicilan jenenge. Ada orang nikah setiap hari. Ini jenenge bocah nakal gitu. Makanya emang kok dungaren. Tetapi orang Jawa itu menyimbolkan. Tetapi kadang-kadang kalau kemudian nggak ditelisik lebih dalam juga kadang-kadang meleset. Tetapi kadang-kadang di sisi lain yang kemudian tidak memahami waton sepenting melu itu juga salah juga. Maka semua harus didasarkan pada ilmu. Sampai sini saya dipahami gitu. Maksud saya gitu. Kenapa betul paham? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan. Wala tabarrajat zawahirul mukawanati illa wanadatka haqaibuha. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidak pula terlihat keindahan alam, melainkan hakikatnya akan menyeru padamu, kami hanyalah batu ujian fitnah, maka janganlah engkau kafir. Kalau tadi saat beribadah sudah nyaman asik sekali, jangan sampai kemudian tajrid. Masih ingat ya pembahasan yang lalu? Ada asbab, ada tajrid, ya. Jangan kemudian hanyut, kemudian lantas merasa cukup, tapi harus terus, jangan merasa puas kalau urusan untuk beragama. Tapi yang kedua, saat dihadapkan dengan keindahan dunia alam semesta, kok indah sekali, maka ingat, keindahan apa yang ada ini semua hanya sebatas batu ujian, maka jangan kufur, jangan kafir. Karena banyak orang silau dengan keindahan sehingga apa? Kufur, kafir, akhirnya hanyut. Pangapunten ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kalimat asyhadu, ya, sampai tadi. Oh 2 menit ya. Pinten lagi? 6 menit. Oke, saya percepat. Dalam kalimat asyhadu, secara bahasa atau etimologis, asyhadu itu bermakna 3, Pak. Pertama musyahadah, yang kedua syahadah, yang ketiga half. Musyahadah itu menyaksikan keberadaan Allah. Loh gimana maksudnya? Apa melihat Allah? Nah, maksudnya melihat semua yang menjadi kekuasaan Allah. Contoh, kok bisanya lihat yang kecil-kecil, ya monggo dilihat. Tetapi sampai memunculkan sebuah kesadaran. Saya kasih contoh gini. Ibu, tangan panjenengan gatel mboten? Mboten, jenengan garuk saniki. Mboten gatel loh, jenengan garuk. Monggo, digaruk rin. Kesane paham? Digaruk ngantos lecet. Mboten purun. Oke. Saat panjenengan pulang nanti di rumah kok ada nyamuk gigit, terus gatel, terus digaruk sampai lecet, enak mboten? Enak. Pertanyaan saya gini. Kalau orang itu bermusyahadah, maka ia akan melihat, oh iya, kulit saya saat gatal saya garuk, enak banget. Saat nggak gatal, saya garuk kok perih. Maka orang yang punya nalar musyahadah itu kemudian berpikir gini, oh iya, bayangkan kalau kulit saya tidak merasa, terus nyamuk satu pedukuhan jeblok menggigit bareng-bareng, terus tiba-tiba saya kehabisan darah, mati Pak. Maka musyahadah itu dengan pemikiran akal, dengan pemikiran fikir, dan pemikiran iman. Akhirnya apa? Oh iya, Allah memang luar biasa.
Ditambah lagi apa? Akan berpikir daripada musyahadah itu apa? Masya Allah. Berarti apa? Kalau orang itu semakin gatel, maka semakin nikmat kalau digaruk. Orang itu kalau semakin berat ujiannya, maka semakin tinggi derajatnya. Nah sekarang jenengan nyuwun derajat tinggi nopo boten? Kalau derek tanglep, nyuwun derajatnya tambah mulia nopo boten? Duh, wong wis ngene iki jare ngaji kok ya. Nyuwun tambah mulia boten? Mun mulia nggih. Oke, siap menghadapi ujian. Siap? Loh, siap. Padahal Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian mengaku iman terus kemudian seolah-olah enggak diuji oleh Allah, justru tambah diuji. Orang kalau ngaku iman itu pasti tambah diuji, Pak. Semakin tinggi sekolahnya S3, ia harus disermasi, Pak. Dan dia harus membuat jurnal minimal jurnal ilmiah, ya. Karya tulis minimal harus 2 yang lolos Scopus internasional. Dan itu Masya Allah lolosnya susah sekali. Nggak mungkin setahun -1 itu agak berat itu. Kecuali memang sudah terbiasa. Beda dengan anak TK. Pinternya anak TK beda dengan pinternya anak kuliahan. Sehingga mahkomat mereka berbeda karena ujian mereka berbeda. Sama seperti kita, mungkin kita dianggap baik, iya boleh jadi. Tetapi dalam mahkomat kelas apa? Jangan-jangan kita baik mahkomat kita TK. Atau kita baik dalam mahkomat SMP, masih mending. Tapi kita berharap mahkomat kita itu mahkomat mahasiswa. Sehingga apa? Di kalangan arifin, orang yang faham agama, di kalangan orang yang beragama dengan serius, kita menjadi orang yang terbaik. Maka doanya apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Minta jadi imamnya orang bertakwa. Padahal Allah mengatakan orang yang terbaik itu orang yang takwa. Lah imamnya ya mesti baik, Pak, lebih baik. Lah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka untuk mengantarkan pribadi kita sampai ke sana ini, ya, ke sana ini, maka kita yang pertama harus menseriusi akan hasrat beragama. Jangan merasa puas dengan yang sudah kita lakukan. Yang kedua, optimisme tujuan masih berada di depan kita. Kalau sudah dapat sesuatu, meraih sesuatu, sudah bisa sholat malam misalnya, jangan merasa cukup. Tambah dengan amal ibadah yang lain. Kok sudah sholat duha, tambah dengan yang lain. Kok bacanya bisa 1 lembar, tambah berapa lembar. Jadi jangan merasa cukup. Tidak tergiur dengan keindahan alam atau dunia. Lihat bahwasanya dunia alam itu akan kita tinggalkan. Fokus dengan jalan rohani. Kenapa? Karena segala sesuatunya akan kita tinggalkan. Maka oleh karena itu kita mencari sesuatu bekal untuk kepastian kehidupan kita di akhirat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami sampaikan yang pertama musyahadah, yang kedua syahadah. Barulah orang kalau itu sudah pernah nyoba, mencicipi, maka dia bisa ditanya sebagai testimoni. Bakmi di situ enak enggak? Oh enak, karena sudah pernah makan. Setelah musyahadah maka ia bersaksi, oh iya saya akan nyembah Allah. Pembuktian dari nyembah Allah itu apa? Maka akan muncul yang disebut dengan half. Half itu sumpah. Contoh gini, saya akan menikahi anak panjenengan. Pembuktiannya apa? Datang, melamar, terus menikah. Tapi kalau kemudian orang menyatakan diri saya akan menyembah Allah, pembuktiannya apa Bu, Bapak? Ibadah. Maka kalau orang bersyahadat kok nggak sholat, itu aneh. Maka orang bersyahadat muslim kok kemudian nggak puasa, itu aneh. Orang kemudian muslim kok kemudian nggak ngaji, itu aneh. Maka ini adalah bagian dari kesatuan yang harus kita pahami. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mari kita munculkan apa tadi? Nawaqiful haqiqah, yaitu bisikan hati atau bisikan hakikat yang kemudian akan mendorong kita kepada jalan keselamatan.
Dengan cara apa? Dengan cara mensucikan hati, terfokus kepada Allah dalam setiap situasi. Begitu J. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ada pengumuman Ibu, mohon maaf. Alhamdulillah dari upaya panjang yang banyak dilakukan kawan-kawan, terus kemarin juga alhamdulillah meletus juga kawan-kawan yang ke Polda, para santri. Sekarang ditutup outlet 23 beberapa titik termasuk di Kasihan. Jadi alhamdulillah, dan ini harus dipertahankan. Dengan cara apa? Masyarakat harus resah. Kalau masyarakat diam maka akan buka lagi, karena backupannya istimewa dan dananya meter-meteran, bahkan sampai TT-an. Kata jadi jenengan harus gelisah, lebih baik minum teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.